Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sohibur Royan dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata. Di video ini saya akan membuat virtual guide yang mana kalian akan menjadi wisatawannya. Jadi izinkan saya untuk menjadi pemandu kalian. Kita akan berangkat ke Pulau Papua Barat. Udah ada yang tahu tempatnya? Iya, Raja Ampat. Cinta aku terpana pesona Indonesia. Surga wisata barat yang memikat. Inilah Raja Ampat. Keelokan alam wisatanya menjadi destinasi wisata bahari terfavorit di dunia. Perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan kawasan Amazon lautan dunia. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di bagian barat Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan juga Pulau Batanta.
Suaka Makarga Satwa Laut terlengkap dengan total ribuan hektar lokasi jelajah dasar laut, dilengkapi oleh jenis flora dan fauna endemik unik yang sangat beragam. Jelajah konservasi hutan perawan dengan ekosistem fauna dan floranya. Bahkan, gugusan pulau nan cantik nan menawan memanjakan indera penglihatan. Sebagai daerah kepulauan, pilihan transportasi penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat selain transportasi udara juga dapat memilih jalur angkutan laut. Nah, bicara soal Raja Ampat, kalian tahu nggak asal-usul nama dari Raja Ampat ini sendiri? Oke, kalau kalian nggak tahu, saya akan menjelaskannya. Jadi, asal-usul nama Raja Ampat ini berasal dari seorang wanita yang menemukan 7 butir telur. Dan 4 dari 7 butir telur tersebut menetas dan menjadi seorang pangeran. 4 orang pangeran ini berpisah dan menjadi raja yang menguasai 4 pulau besar di Raja Ampat. Yang pertama itu ada Pulau Waigeo, lalu juga ada Salawati, yang ketiga ada Batanta, dan yang keempat adalah Misol. Nah, dari situlah asal-usul nama Raja Ampat itu sendiri, yang berarti ada 4 raja, begitu. Selain kaya akan wisata alamnya, Raja Ampat juga kaya akan kebudayaannya. Salah satunya itu adalah tarian. Tarian yang pertama ini adalah tari Bintaki. Nah, tari Bintaki itu adalah tarian yang dikreasikan oleh masyarakat Waigeo Utara. Gerakan-gerakannya menceritakan tokoh bernama Jober Marai yang sedang mencari ikan di sungai Kalikui menggunakan alat tradisional dari akar tanaman bore. Tokoh utama tersebut tampil diiringi nyanyian kelompok dari pemain bia, alat musik tiup dari cangkang hewan laut. Selain Bintaki, ada juga tari war yang populer di Raja Ampat. Biasanya menjadi suguhan untuk menyambut para raja atau para pembesar yang dihormati. Tarian ini juga bisa ditemui di daerah Biak, karena penduduk asli pulau itulah yang pertama kali mengembangkannya. Tarian selamat datang lainnya adalah tari suling tambur, berbeda dengan tari war. Tarian ini tidak dikembangkan oleh penduduk pribumi. Adalah 2 orang bernama William Otto dan John Gottlob Geiser yang mempopulerkannya. Keduanya adalah tokoh penginjil penyebar agama Nasrani di tanah Papua. Nah, berbicara soal agama penduduk Raja Ampat, penduduk Kabupaten Raja Ampat mayoritas memeluk agama Kristen. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, pemeluk agama Kristen berjumlah 68,10%, di mana 67,34%-nya adalah Protestan dan sebagian kecilnya Katolik, yakni 0,76%. Pemeluk agama Islam juga cukup signifikan, yaitu hanya berjumlah 31,83%. Kemudian Hindu 0,06% dan Buddha hanya 0,01%. Di tengah buruknya alam wisata yang ada di Indonesia, ternyata kita masih menyimpan daerah yang masih terjaga alamnya. Daerah itu adalah Raja Ampat yang terletak di ujung utara Papua Barat. Pulau ini juga dari segi bangunannya masih sangat tradisional, karena memang pulau ini menjadi tempat yang dikembangkannya wisata yang berbasis pada konservasi flora maupun fauna, sehingga tidak aneh jika tempat ini masih sangat perawan. Jika kita bicara soal teknologi yang ada di Raja Ampat,
Raja Ampat sudah tidak ketinggalan akan teknologi. Menurut BPPT, telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mengembangkan berbagai teknologi yang bisa diwujudkan kemandirian bangsa, peningkatan daya asing, dan juga pelayanan publik. Salah satu peningkatan teknologinya itu adalah yang pertama, peninjauan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT. Yang kedua, penyusunan master plan pengembangan usaha perikanan budidaya laut di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Yang ketiga, ada penerapan teknologi pengelolaan air laut menjadi air siap minum berbasis masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Yang keempat, penyusunan master plan kawasan industri wilayah Kabupaten Raja Ampat. Jadi, wilayah Raja Ampat sini sudah tidak terbelakang dan akan terus meningkatkan teknologi, karena seperti yang kita tahu, teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat dan jangan sampai kita ketinggalan. Sayang sekali karena waktu kita yang terbatas, kita harus mengakhiri virtual tour kita. Jika ada kesempatan, bisalah kita bertemu lagi. Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu, diberikan rezekinya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika saya ada kesalahan kata atau kesalahan info, mohon diperbaiki di kolom komentar ini ya, yang ada di bawah. Terima kasih, dan sampai jumpa.